おはようございます。お？Di sebuah gedung apartemen di Tokyo, Akira berlari dari gerombolan zombie pemakan daging yang ganas. Namun, dia lebih khawatir untuk sampai ke kantor tepat waktu daripada takut akan nyawanya. Ini semua dimulai setahun yang lalu dengan pekerjaan pertama Akira saat Akira bergabung dengan sebuah perusahaan periklanan. Ia masih penuh dengan mimpi dan semangat. Rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat dan bahkan memberinya makan malam sebagai perayaan selamat datang di sebuah restoran. Dan Akira langsung jatuh cinta pada rekan seniornya. Namanya adalah Otori. Membuatnya berpikir bahwa ini mungkin tempat kerja terbaik yang pernah ada. Namun ilusinya segera hancur ketika pada hari pertama ia harus begadang 2 hari berturut-turut karena lembur dan baru kembali ke rumah hampir seperti mayat hidup. Sejak saat itu, situasi Akira semakin buruk setiap harinya. Bosnya yang eksploitatif, yang bernama Kosugi, merampas kehidupannya dengan beban kerjaan yang tidak masuk akal. Dan tak lama kemudian, kantor tersebut menjadi rumahnya karena dia jarang pulang. Karena dia butuh uang, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berhenti. Dan Akira perlahan menjadi zombie. Seorang pekerja yang kehilangan kebebasannya di bawah lingkungan beracun di tempat kerjanya. Hanya orang yang disukainya lah, yaitu Otori, yang memperlakukannya dengan baik. Namun saat Akira mengungkapkan kekagumannya atas etos kerja dan fakta bahwa dia tampaknya melakukan apa yang dia sukai, Otori mengatakan bahwa hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar. Dia hanya pandai menyembunyikan rasa lelahnya saja. Suatu malam, Akira berhasil mendapatkan sedikit waktu luang untuk pergi makan malam bersama sahabatnya yang bernama Kencho, yang pernah satu tim football dengannya semasa kuliah. Di sana, Kencho berpikir Akira harus berhenti menjadi budak korporat. Tapi sebagai balasannya, Akira malah mengingatkan Kencho tentang bagaimana mereka kalah dalam sebuah pertandingan besar waktu itu. Timnya kalah karena dia. Sehingga pertengkaran pun terjadi dan kedua sahabat itu berpisah dengan cara yang buruk. Akira mengalami depresi berat dan apartemennya sudah layak untuk disebut TPA. Terkadang saat dia berada di stasiun kereta, dia mempertimbangkan untuk bunuh diri. Lalu, setahun setelah Akira mulai bekerja di kantor itu, ketika mau berangkat, dia menemukan keanehan dari gelagat tetangganya dan Pak Tua itu sudah berubah menjadi zombie. Meskipun dia dikejar zombie, yang dia takutkan adalah jika dia terlambat sampai kantor. Namun saat dia sampai di atap, malah dia melihat bahwa kota benar-benar hancur. Hal itu malah menyebabkan dia begitu bahagia, karena dengan begitu, secara resmi, dia tidak perlu berangkat lagi ke kantor. Pada saat itu, dia mengingat Otori dan mengirimkan pesan untuk memeriksanya apakah dia baik-baik saja. Langsung saja cewek itu membalas dan mengirimkan lokasinya dan memintanya untuk datang. Langsung saja Akira OTW dengan menuruni pipa melalui jendela yang terbuka. Tapi ia melihat seorang wanita hamil dan suaminya, dan dengan polosnya ia menerima titipan untuk membawakan Indomie jika dia nanti kembali. Dengan menggunakan sepedanya, Akira berhasil melaju kencang menghindari setiap zombie yang mencoba menangkapnya.
今行きますからね。 Lalu beberapa saat kemudian, sampailah dia di apartemen Ohtori dan mendapati Ohtori begitu ketakutan. Pada saat itu, Ohtori mengungkapkan bahwa ternyata dia adalah wanita simpanan direktur perusahaannya, yang otomatis itu adalah bos Akira juga. Di sana, direktur tersebut sudah menjadi zombie, sehingga Akira pun mulai melawan zombie tersebut. 社長、逃げましょう。 Setelah itu, Ohtori mengambil kesempatan tersebut untuk melampiaskan amarahnya yang dia pendam selama ini kepada bosnya karena tidak meninggalkan istrinya seperti yang bosnya janjikan dulu. Lalu tiba-tiba Ohtori terjatuh ke lantai dan setelah kejang sesaat, tubuhnya pun berubah menjadi zombie. Dia mencoba untuk menyerang Akira, tapi Akira tidak ragu untuk mendorongnya menjauh sebelum dia bisa menggigit. Kemudian, Akira mengakui perasaannya sebelum dia melarikan diri. Sore harinya, Akira kembali ke gedungnya dengan membawa banyak perbekalan. Namun, saat ia mampir ke tempat tetangganya yang tadi ia janjikan untuk membawakan Indomie, ia mendapati kamar itu kosong dan telah berlumuran darah. Dia kembali ke apartemennya sambil menangis. Tapi saat dia berduka untuk tetangganya, dia ingat Ohtori pernah mengatakan kepadanya bahwa apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan selalu gagal. Akhirnya, Akira menyadari dia mungkin cepat atau lambat akan segera dimakan zombie juga. Dan dia tidak ingin mati tanpa melakukan apa yang sebenarnya dia inginkan. Jadi, dia mengambil buku catatan dan mulai membuat sebuah daftar yang berjudul 100 hal yang harus dilakukan sebelum menjadi zombie. Yang pertama adalah memberitahu seseorang bahwa dia mencintainya dan dia sudah mencoretnya dari daftar. Keesokan paginya, Akira bangun dengan penuh semangat dan mulai mengerjakan daftarnya. Pertama, dia membersihkan apartemennya. Lalu dia pergi ke supermarket untuk mengambil semua barang mahal yang belum pernah dia beli sebelumnya. Meskipun ada zombie di sana, semua itu tidak mengurangi rasa bersenang-senangnya. Selanjutnya, dia mewarnai rambutnya. Namun setelah mencoba beberapa warna berbeda, dia memutuskan untuk tetap menggunakan warna hitam alaminya. Dia juga melukis wajahnya di sebuah gedung. Lalu, dia menemukan sebuah moge yang dia kendarai melintasi kota dengan kecepatan penuh. Di malam hari, ia menyalakan kembang api di samping menara Tokyo untuk merayakan kehidupan barunya. Hari-hari berlalu saat Akira terus memikirkan berbagai hal untuk daftarnya. Pada hari kelima, dia mengadakan barbecue di atap gedungnya sambil mengabaikan zombie yang ada di balik pagar. Saat dia hendak makan steaknya, dia menyadari bahwa dia kehabisan bumbunya. Jadi dia pergi ke supermarket untuk mengambil beberapa bumbu. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan seseorang dengan helm muncul dan mulai memukulnya. Dan berhenti ketika Akira menunjukkan bahwa dia bukan zombie. Kemudian, orang tersebut melepas helmnya dan Akira terkejut karena orang itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Shizuka. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar seorang pria meminta bantuan di luar sana. Di sanalah Akira bergegas untuk mencoba melawan zombie tersebut. Namun yang namanya cupu tetaplah cupu. Beda dengan Shizuka yang begitu sangat heroik melawan zombie tersebut. Saat zombie kedua datang, dia menjauhkannya dengan melemparkan perangkat alarm kecil yang mengungkapkan bahwa zombie memang ternyata tertarik dengan suara. Akira terkesan dan mengundang Shizuka untuk tinggal bersamanya. Namun dia menolaknya, menjelaskan bahwa kebutuhan hidup berkelompok di situasi semacam ini hanyalah menimbulkan bahaya.
Setelah itu, Akira kembali ke apartemennya. Dia melihat foto-foto masa kuliahnya membuatnya khawatir terhadap temannya. Dia pun memutuskan untuk menambahkan sesuatu ke dalam daftar dan kemudian menelpon Kencho. Yang nyatanya Kencho masih hidup tetapi dalam kesulitan. Dia terjebak di dalam kamar Hotel Oyo karena koridornya penuh dengan zombie dan gadis lontenya juga terinfeksi. Di sana Akira berjanji untuk menyelamatkannya. Dan setelah mengenakan lagi seragam sepak bola lamanya, dia meluncur dan menghindari semua zombie di jalanan dengan kecepatan tinggi dan sangat epik. Akhirnya, Akira dia menemukan jalan di hotel itu yang penuh dengan zombie. Namun, dia sudah memiliki cara bagaimana untuk bisa melewati para zombie-zombie itu. Dan dia dengan skill footballnya, dia melewati semua zombie yang ada. Di dalam kamar, Kencho tiba-tiba menyadari suasana sepi dan membuka pintu dan mendapati koridornya kosong. Lalu Akira muncul dan kedua orang itu saling meminta maaf sebelum lebih banyak zombie mengejar mereka. Duo ini bersembunyi di sebuah restoran mewah dan berbagi makanan lezat. Saat itu Kencho menemukan buku catatan Akira. Dia menyadari hal yang ditulis sahabatnya itu adalah berbaikan dengan sahabatku. Membuatnya sangat terharu. Dan Akira juga memberitahunya bahwa dia sangat bersyukur karena dia bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri. Lalu di sanalah tiba-tiba Akira mendapatkan sebuah inspirasi dan sebuah ide. Dia sekarang ingin menjadi pahlawan super untuk menyelamatkan orang-orang dari zombie. Namun Kencho menunjukkan bahwa Akira tidak memiliki kekuatan. Lalu beberapa waktu kemudian Kencho melihat sebuah berita bahwa Tokyo sudah menjadi neraka di bumi dan mengatakan mereka harus cepat pergi. Akira pun setuju dan memilih sebuah marine paradise aquarium di sebuah kota yang namanya Ibaraki sebagai tujuan mereka karena mereka memiliki sebuah pakaian selam khusus yang dapat melindungi tubuh dari gigitan hiu. Yang bisa diartikan bahwa kostum itu bisa melindunginya dari gigitan zombie dan itu bisa menjadi pakaian superhero miliknya. Dan by the way, kantor itu adalah atau tempat itu adalah tempat di mana Akira bekerja dulu. Setelah itu, mereka pergi ke pasar untuk mendapatkan perbekalan. Namun saat itu juga, mereka melihat sekelompok orang melarikan diri dari para zombie. Sayangnya, sebagian besar dari mereka terbunuh. Namun Akira berhasil menarik perhatian dua pramugari dan seorang supir bus. Dan juga ternyata ada Shizuka di sana yang keahliannya sudah tidak dapat melindunginya dari gerombolan zombie yang sebanyak itu. Semuanya bersyukur atas penyelamatan tersebut. Namun tanpa ada yang sadar bahwa sopir bus itu menyembunyikan tangannya yang telah tergigit. Lalu mereka mengambil banyak perbekalan dan makan malam serta mabuk-mabukan. Yang dimana atas kejadian itulah membuat daftar Akira bisa mencakup tentang minum bersama pramugari. Tetapi ketika dia mencoba untuk menggoda mereka, mereka mengabaikannya dan lebih memilih Kencho yang lebih lamis lambenya.
Di sana Akira hanya mencoba untuk mengobrol dengan Shizuka dan menyadari bahwa tangan Akira terluka. Langsung saja Shizuka mengurusnya, mengungkapkan bahwa dia pernah belajar menjadi dokter. Pada saat itu, tiba-tiba sopir bus berubah menjadi zombie dan mulai mengejar Akira dan Shizuka. Namun ketika zombie itu mendengar ada 3 orang tolol yang tengah bersenang-senang, zombie itu langsung menyerang mereka. Dan lebih tololnya lagi, mereka bertiga belum sadar kalau itu adalah zombie. Selesai dengan mangsanya, selanjutnya zombie itu mulai mengejar Kencho. Dan ketika Akira ingin membantunya, Shizuka memutuskan untuk meninggalkan mereka karena dia lebih baik bertahan hidup sendirian. Namun Shizuka menemukan radio dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian zombie, memberikan Akira kesempatan untuk menyelamatkan Kencho. Saat pengemudi terjebak dengan suara radio itu, Shizuka berlari ke pintu, tapi dia tidak bisa mengangkat penutupnya sendirian. Dan tak lama kemudian, gadis-gadis yang menjadi zombie itu menemukannya. Melihat Shizuka melawan semua zombie secara bersamaan, Kencho bergegas menyalakan kembang api yang mengalihkan perhatian para zombie dan memungkinkan Akira menyelamatkan Shizuka. Lalu ketiganya bekerja sama untuk membuka penutupnya dan mereka bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Awalnya Shizuka tidak ingin bergabung dengan mereka, tapi melihat para zombie mengejar mereka dan mengingat dia juga tidak bisa mengemudi, dia tidak punya pilihan selain ikut bersama Kencho dan juga Akira. Segeralah ketiganya keluar kota. Tujuan mereka adalah ke Marine Paradise Aquarium di Ibaraki. Namun mereka masih sering berhenti untuk melakukan berbagai hal seperti menyelamatkan anjing yang terjebak, mengumpulkan perbekalan, dan bahkan masih sempat-sempatnya Kencho malah menyemir rambutnya. Akira di sana meminta untuk melakukan hal-hal dari daftarnya seperti sub yoga yang berakhir dengan Kencho jatuh ke dalam air. Mereka juga melakukan para layang, memasak di api unggun dan menyalakan lebih banyak kembang api. Lalu mereka juga menemukan sebuah hotel dengan sumber air panas. Mereka mengabaikan para zombie yang lagi bermesra-mesraan dan mereka pun bermalam di sana. Keesokan harinya, ketiganya akhirnya berhasil sampai ke akuarium. Namun, mobil itu tiba-tiba keluar dari jalan dan mengalami kecelakaan, menyebabkan Akira kehilangan kesadaran dan terungkap bahwa jalan tersebut telah dipenuhi dengan jebakan alat penambah omset tukang tambal ban. Beberapa saat kemudian, dan dia sangat terkejut saat mengetahui ada bos lamanya, yaitu Kosugi. Ternyata semua orang yang selamat dari Tokyo bersembunyi di tempat itu, termasuk pasangan tetangga Akira yang sebelumnya Akira mengira bahwa mereka sudah dibantai zombie. Mereka telah membentuk komunitas dan kini bekerja sama untuk bertahan hidup di dalam akuarium yang telah menjadi benteng mereka. Para penyintas dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan berbagai tugas, dan Kosugi adalah pemimpin komunitas yang menjaga semua orang tetap aman. Mereka juga memiliki beberapa truk yang terkadang berangkat ke kota untuk mengumpulkan stok makanan. Dan untuk menghentikan orang lain merampok kendaraannya atau mencuri makanannya, Akira terkejut melihat mereka menggunakan zombie sebagai pengaman. Ada banyak dari mereka yang berada di luar, terkunci di balik pagar. Dan ketika mereka perlu dipindahkan, seorang penjaga cukup menggunakan megafon untuk menarik perhatian mereka.
Kencho dan Shizuka sudah membantu pekerjaan tersebut dan Kosugi meminta Akira untuk bergabung kembali dengan mereka juga. Di sana Akira ragu-ragu karena dia ingin menyelesaikan daftar keinginannya. Namun Kosugi memaksanya untuk tetap tinggal dengan menunjukkan bahwa ini lebih aman bagi teman-temannya. Kemudian saat makan malam, Kencho sangat marah saat mengetahui Kosugi dan teman-teman dekatnya makan dengan mewah. Sementara semua penyintas lainnya hanya mendapatkan jatah makanan yang terkontrol dan cukup minim untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Lebih buruk lagi, sekelompok bos memperlakukan Akira seperti jongos. Kencho ingin melawan mereka, namun sang suami dari tetangga Akira, kita panggil saja dia Sugeng dan Ani, menghentikannya karena pelanggaran dapat menyebabkan seluruh tim dikeluarkan. Lalu Kencho dan Shizuka membagi makanannya kepada Ani agar bayinya tetap sehat. Sebagai ucapan terima kasih, Sugeng menunjukkan kepada Kencho dan Shizuka cara menyelinap keluar untuk mencapai ke tempat parkir. Kencho di sana memeriksa mobilnya, tapi bannya telah rusak. Sedangkan Akira terus saja bekerja. Dia kembali merasa seperti menjadi budak zombie lagi. Sementara itu di kota, seorang pengemudi truk saat sedang sebat dulu, dia tidak melihat bahwa zombie masuk ke dalam truk yang membawa perbekalan itu. Kemudian truk tersebut kembali ke akuarium dan segera setelah pengemudi membuka pintu, zombie tersebut melompat keluar dan menggigitnya. Penjaga itu mencoba melarikan diri dan ketika pintu terbuka, segerombolan zombie mulai masuk ke dalam dan kekacauan segera mengambil alih tempat itu. Saat orang-orang berlarian gila-gilaan dan para zombie juga mulai menggigit setiap orang yang mereka lihat, tak lama kemudian beberapa zombie mencapai pameran hiu dan jatuh ke dalam air dan semuanya menjadi makanan hiu tersebut. Sementara itu, Kencho dan Shizuka menunjukkan kepada Akira bahwa mereka telah berhasil memperbaiki mobil mereka dan juga mencuri beberapa perbekalan sehingga mereka dapat pergi. Namun Akira malah menunjukkan bahwa tempat ini lebih aman dan memutuskan untuk tetap tinggal. Nampak Akira benar-benar linglung. Saat Akira kembali ke dalam, Shizuka menemukan buku catatan daftar Akira dan setelah melihat semua aktivitas yang mereka lakukan bersama, dia menyadari bahwa menjadi pahlawan super masih belum dicoret oleh Akira. Di dalam akuarium, Kosugi berteriak kepada semua orang karena dia melihat ada orang yang hilang dan pekerjaan harus diselesaikan. Tiba-tiba, Kencho menariknya kembali dan Shizuka menyela untuk berbicara dengan Akira, menunjukkan bahwa hidup seperti ini apa bedanya dengan zombie, bekerja seperti orang bodoh tanpa kemerdekaan di dalam dirinya. Dia juga menunjukkan catatan itu kepada Akira, membuatnya teringat betapa dia benci bekerja untuk Kosugi dan betapa dia sangat suka untuk bersenang-senang di tengah kiamat. Tiba-tiba, Kosugi menyaut catatan itu dan melemparnya ke tanah untuk diinjak, yang akhirnya membuat Akira beraksi. Dia mendorong Kosugi ke tanah dan mengambil daftarnya sebelum mengumumkan bahwa dia berhenti dan tegas mengatakan resign kepada Kosugi. Pada saat itu juga, tiba-tiba zombie akhirnya mencapai area itu dan kekacauan pun terjadi. Kosugi mendorong temannya sebelum melarikan diri, tapi Akira malah mencoba untuk membimbing orang keluar dengan bantuan teman-temannya. Mereka berlari melewati koridor dan mengunci pintu tersebut. Dan disinilah hal yang paling tidak terduga datang. Keluarlah seekor hiu dari air dan mendarat di samping mereka. Orang-orang panik, namun Shizuka meminta mereka untuk tidak khawatir karena hiu tidak dapat bergerak di darat. Namun, hiu tersebut tiba-tiba melepaskan semua kaki zombie yang dimakannya. Bangsat. Kelompok tersebut berlari kembali ke koridor dan hiu zombie itu terus mengejar mereka dengan beringas. Saat hiu itu tengah sibuk mendobrak pintu,
Kosugi mencoba untuk menyelinap keluar. Namun dia menyenggol sesuatu yang menimbulkan suara dan akhirnya menarik perhatian hiu zombie itu. Pada saat yang sama, Akira menyadari Kosugi hilang dan menyatakan dia ingin membantunya. Menyebabkan Kencho menyatakan bahwa Kosugi pantas untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Namun, Akira tidak ingin ada orang yang mati. Sehingga mau tidak mau Kencho harus mendukung temannya itu dengan mengungkapkan bahwa ada pakaian selam khusus di dalam ruangan itu, yaitu kostum yang selama ini dicari oleh Akira. Sementara itu, Kosugi masih berjuang melarikan diri dari hiu yang hendak menangkapnya. Akira pun muncul dengan kostum pahlawan super barunya dan siap melawan segala musuh yang ada. Namun sayang disayang bahwa hiu itu lebih kuat dan lebih brutal. Untungnya Kencho muncul dengan kendaraan forklift dan membuat Akira memiliki kesempatan untuk lolos. Namun, setelah beberapa kali berjuang, Kencho menyadari bahwa forklift tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun terhadap hiu zombie itu dan memutuskan untuk kabur saat itu juga. Akira pun sampai di ruangan pameran hiu. Dia menemukan Kosugi dikelilingi oleh zombie dan Akira segera melakukan tugasnya untuk menjadi pahlawan super. Tapi sayang, jumlahnya terlalu banyak dan dia segera dikepung. Para zombie mulai menggigitnya dan meskipun mereka tidak dapat merusak pakaian tersebut, hal itu tetap menyakitkan bagi Akira. Di koridor, Kencho berlari dari hiu tersebut dan saat dia melihat lubang di dinding, dia memutuskan untuk melompati lubang tersebut dan lalu tiba-tiba musik mulai berputar. Shizuka yang membawa 2 megafon untuk mengalihkan perhatian para zombie dengan gerakan yang cepat dan elegan, Shizuka berhasil mengalahkan zombie itu dengan sangat cerdas dan seksi. Mereka bertiga pun bersatu kembali dan saat Kosugi mencoba untuk bergabung dengan mereka, tiba-tiba di sana hiu itu semakin brutal dan lebih kuat daripada pipa besi. Sehingga mau tidak mau tangan Akira pun termakan oleh hiu tersebut. Shizuka bergegas mengambil senter untuk mengambil baterainya, menjelaskan bahwa hiu memiliki alat yang sangat sensitif untuk mendeteksi mangsa di kepalanya dan sengatan listrik dapat langsung membunuhnya. Setelah Shizuka menyambungkan baterainya dengan selotip, Kencho mengambilnya dan mengingat adegan football yang dimana dia dulu gagal di kampus. Berkonsentrasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kali ini baterainya dilempar dengan seluruh kekuatannya dan mendarat dengan aman di tangan Akira tepat sebelum hiu itu berbalik ke arah Kencho dan memukulnya dengan keras. Marah, Akira memegang baterai di tangannya dan melompat untuk meninju hidung hiu tersebut dan mengirimkan sentakan listrik ke seluruh tubuhnya bagaikan Thor sang putra Odin. Setelah itu, Akira dan Shizuka bergegas memeriksa Kencho yang ternyata alhamdulillah baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, semua penyintas telah membagikan perbekalan kepada mereka
dan bersiap untuk meninggalkan akuarium. Kosugi muncul untuk mencoba menghentikan mereka. Tapi sekarang semua orang siap untuk melawannya dan bahkan karyawan lamanya membelot darinya karena Kosugi selalu menjadi bos yang sangat buruk. Semua orang setuju bahwa Akira telah menjadi pemimpin yang lebih baik dan kini mereka siap berangkat untuk menjalani kehidupan nyata daripada bekerja dengan Kosugi yang layaknya seperti zombie. Mengabaikan renggekan Kosugi, semua orang yang selamat berterima kasih kepada Akira karena telah membuka mata mereka dan mereka pergi ke tujuan mereka masing-masing. Hai. Yes. Saat ketiganya mereka masuk ke mobil mereka, Kosugi berpura-pura menyesali segalanya dan mencoba untuk bergabung dengan mereka. Namun mereka menolaknya dan pergi tanpa segan. Kini ketiga sahabat tersebut siap untuk menambahkan lebih banyak hal lagi di dalam daftar mereka. Shizuka ingin menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa dan Kencho ingin menjadi seorang komedian untuk membuat orang tertawa. Sedangkan Akira mencoret daftar menjadi pahlawannya dan menuliskan kembali dengan suatu tulisan yang lebih spesifik, yaitu menjadi pahlawan sebagai pekerjaan barunya. Sebelum mengumumkan bahwa mereka akan terus melakukan hingga mencapai catatan ke-100 mereka. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat ceria sekali. Lalu kenapa film ini tidak brutal sama sekali? Ya memang ini kan genrenya komedi. Jadi lebih banyak hal tololnya daripada efek-efek yang mengerikan dan mencekam layaknya Train to Busan atau Resident Evil atau Pengabdi Setan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.